Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat RZ dimanapun berada, kembali bersama saya Azman Rido dari RZ Broadcast Studio. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa, pemirsa. Mahasiswa dari Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah. Madinah ya. Muhammad Asyikul Furqan. Wah, namanya keren banget ya. Asik banget kita sekarang Iya, nih. asik banget. Kita bisa wawancara dengan Asyikul Furqan. Asli orang mana, Asyik? Saya asli Pati, Jawa Tengah. Baiklah pemirsa sekalian, langsung saja ya. Ya. Adik Furqan sejak kapan datang ke Arab Saudi untuk kuliah di Universitas Islam Madinah? Saya landing di Arab Saudi itu tanggal 12 Oktober tahun 2017. Wow, sudah lama pemirsa. 2017. Berarti sekarang semester Semester 6. 6 ya? Semester depan semester 6. Semester 6 dan berarti kalau 6 biasanya kan selesai 8 ya? Iya. Berarti setahun lagi ya, kurang lebih ya? Setahun setengah. insyaallah. Setahun setengah insya Allah. Pemirsa sekalian, kira-kira dulu gimana sih sejarahnya kok bisa lulus masuk ke Universitas Islam Madinah? Jadi gimana ya? Masuk di Universitas Islam Madinah itu dulu ada ininya, seleksi. Istilahnya daurah lah gitu. Justru saya daftar itu tahun 2015 ketika saya lulus. Ketika saya lulus aliyah, madrasah aliyah, kemudian lanjut nyantri di Banten. Baru sebulan saya ditelepon orang tua suruh pulang untuk bikin paspor dan daftar ke sini di Madinah ini. Soalnya waktu itu ada kunjungan dari dosen kampus saya Universitas Islam Madinah ke sekolah saya gitu. Jadi saya pulang bikin paspor dan ya semacam interview gitu loh. Interview, kemudian berkas saya dibawa, 2 tahun kemudian berangkat. Tapi tidak terdengar sesimpel itu gitu loh. Maksudnya biasanya minimal itu menunggu 1 tahun karena banyak sekali peminat dari seluruh dunia. Wow. Soalnya kampus saya itu terdiri dari kurang lebih sekitar 100 lebih bangsa negara seluruh dunia itu. Amerika, mau di Meksiko pun ada mahasiswa dari Meksiko, dari Rusia itu malah banyak, dari Cina, Korea, Jepang dan sebagainya. Itu ada, meskipun mungkin satu negara ada 5 atau 10, tapi tetap ada. Insya Allah ya. Iya, dan minimal itu menunggu 1 tahun. Minimal menunggu 1 tahun. Tapi untuk kasus saya itu lebih dari setahun gitu loh. Jadi iya. Saya nyantri di Banten itu sambil ya ngecek lah apakah pengumuman nanti keluar atau enggak. Setahun saya cek nggak ada. Akhirnya ya mungkin ini belum terima gitu. Sampai hampir 2 tahun saya sudah lupa, maksudnya orang tua saya ya udahlah kita coba alternatif lain gitu. Waktu itu dibuka pendaftaran tahunan, ada yang ke Sudan, ke Mesir, ke Maroko, lewat Kemenak dan sebagainya. Terus kemudian saya pulang, saya coba diskusi dengan orang tua, dengan keluarga, mana yang baik. Awalnya ke Mesir. Bismillah lah kita coba ke Mesir ya, seleksi. Oke, ke Mesir. Kakak saya setuju, bapak saya setuju, tapi ibu saya tidak setuju. Saya nggak setuju. Karena ya namanya feeling ibu, seorang ibu kan, saya jadi ya manut aja gitu, yakin. Ibu saya nggak yakin untuk ke Mesir, lebih baik yang lainnya aja. Oke, kita ke Sudan, pindah ke Sudan. Sudan melewati beberapa tahap, saya malah sudah menerima isyar qabul, surat penerimaan. Jadi saya tinggal stempel visa, beli tiket, jalan ke Sudan gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba kan, karena saya sudah tidak mengikuti perkembangan untuk ke Madinah ini. Jadi saya sudah lepaskan, saya anggap itu sudah lewat gitu. Jadi saya fokus ke Sudan. Tinggal menunggu, pokoknya tinggal berangkat lah. Tiba-tiba saya dapat kabar dari teman saya. Teman saya itu sangat ingin sekali ke Madinah. Jadi dia mengikuti perkembangan tiap tahunnya dan nggak pernah kelewatan. Dan satu waktu dia melihat nama saya ada di daftar itu, gitu. Jadi
kampus saya itu dia tidak memberitahukan ke email masing-masing. Artinya dia hanya menyentumkan di websitenya. Jadi kalau kamu daftar, ya kamu cari sendiri. Ini di websitenya lengkap semua, silakan kamu cari. Sedangkan saya sudah nggak aneh gitu loh. Karena sudah setahun lebih kan saya anggap Masya Allah. mungkin udah lewat gitu lah. Tapi ternyata malah teman saya ngabari itu. Dan ketika saya lihat tanggal pengumumannya, saya sudah telat 1,5 bulan itu. Dari pengumuman awal ketika nama itu keluar, saya baru tahu 1,5 bulan. Karena ya cepet-cepet lah untuk ngurus itu. Jadi ya gitulah di kali ini. Wah, seru banget pemirsa. Ini semata-mata karena Allah memanggil. Ya gitu. Panggilan Allah nih, Furqan, datang ke Madinah, kuliah di sini. Nah, ibarat kata ini, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, tidak ada yang bisa menolak. Apa itu? Untuk berangkat menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Tadi Furqan sudah menyampaikan tentang sekolah, mondok. Nah, tapi belum menyebutkan nih pondoknya di mana dulu, sekolah atau pesantrennya sebelum berangkat ke Madinah. Jadi saya sejak kecil di desa saya tuh unik, ada kurang lebih 50 pesantren satu desa itu. Wow. Jadi tiap jalan berapa puluh meter gitu ada pesantren. Kecil memang, tapi banyak sekali. Satu desa itu loh ya, bukan kecamatan. Satu desa itu ada sekitar 50 pesantren dan madrasah itu sekitar 3 atau 4 lah. Jadi kita bebas milih. Karena lingkungan pesantren, saya kan lahir di lingkungan pesantren, sekolah banyak. Akhirnya saya sekolah di desa saya sendiri di Matoliul Falah, Kajen, Pati. Apa namanya? Matoliul Falah. Matoliul Falah. Matoliul Falah. Oh. Jadi dia sekolah yang tidak terafiliasi dengan pemerintah, artinya punya kurikulum sendiri, nggak ikut pemerintah. Ya kayak sini, jadi tahun ajaran baru itu Syawal, sedangkan di Indonesia kan normalnya enggak. Jadi kita pakai kalender Hijriah. Syawal itu awal tahun baru, Ramadan libur total, nggak ada kegiatan sama sekali, hanya ngaji-ngaji di pesantren sekitarnya itu. Gitu. Tapi statusnya disetarakan, artinya ketika lulus kita bisa melanjutkan ke universitas negeri ataupun swasta, itu bisa disetarakan kayak gontor lah, dimuatalah setarakan. Saya dari kecil di situ sampai lulus aliyah tahun 2014, kemudian lanjut di Cidahu, Banten. Kalau nama pesantrennya Rodotul Ulum, cuman terkenalnya di sana pesantren Abuya Dimyati. Oh, pesantren Abuya Dimyati, Cidahu, Banten. Oh, Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian, dari yang disampaikan oleh adik kita Furqan tadi, terkuaklah, ketahuan lah, ternyata dia pesantrennya di Matoliul Falah di Kota Pati. Dan yang menariknya pemirsa, dan saya juga baru tahu barusan bahwa dalam satu desa ada 50 pesantren. Bisa jadi kalau kita sensus, ini adalah desa dengan pesantren terbanyak di dunia. Mungkin. Tapi apakah itu betul? Nanti kita coba cek and recheck. Baiklah, di Furqan, terima kasih atas penjelasannya mengenai latar belakang sampai kemudian bisa ke sini. Nah, sekarang kita ke Madinahnya nih pemirsa sekalian. Nah, sampai di sini kuliahnya jurusan apa sih? Saya ngambil jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Iya. Ya. Nah, kira-kira apa sih kelebihannya adik Furqan kuliah di Madinah, di negara yang memang bahasa Arab, jurusannya bahasa Arab. Nah, kira-kira apa enaknya gitu? Serunya di mana? Yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain itu ya jelas di situ ada Nabawi. Jadi tiap hari ada ke sana. Dan kampus memfasilitasi itu. Tiap sore itu ada bis yang ngantar ke Nabawi tiap sore itu. Yang ya itu sih yang paling utama yang nggak bisa didapat. Kita tanpa mengesampingkan fasilitas ya, fasilitas sudah lengkap semua, dan yang paling mengesankan yaitu kita bisa tiap hari ke situ sepuasnya. Tempat yang mungkin sangat dirindukan banyak sekali orang-orang di dunia. Waduh, kalau udah ngomong tentang Masjid Nabawi, tentang Makam Rasul, saya jadi merinding pemirsa. Nah, berarti apa? Kata kuncinya tadi sudah disampaikan oleh Adinda Furqan, keridhaan orang tua tentunya ya. Doa ibu. Nah, terkait dengan ini bisa dong bagi kita ke pemirsa sekalian, barangkali ada sesuatu hal yang pelajaran
mungkin karena doa ibu atau karena pengaruh dari ibu sehingga doa dan apapun keinginan Adinda Furqon dikabulkan oleh Allah. Tambah lagi tempatnya di Madinah, di mana kalau kita berdoa apalagi di samping makam Rasul subhanahu wa akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi kembali ke sebelumnya ya, ketika pengumuman nama saya keluar itu dan saya ngomong ke orang tua itu, ibu saya langsung nangis, saya dipeluk. Dia bilang begini, nak, ketika kamu di Sudan pun itu perasaan saya masih kurang ser gitu loh, pokoknya saya itu pengen kamu di Madinah. Gitu loh. Dan sebelumnya juga maksudnya ketika saat sekolah kan mungkin agak-agak bandel ya saya, agak-agak suka keluar malam, suka ngopi, pulang tengah malam. Wah, suka ngopi nih, merokok. Sampai saya mikir ketika lulus saya kan masih, artinya belum tahu mau kemana sih ini. Akhirnya terus pokoknya saya ya udah, saya gini aja lah, saya pengen manut aja lah. Pokoknya orang tua mau apa saya turutin. Sampai saya ke Banten itu kan ya karena keinginan orang tua gitu. Meskipun beliau tidak spesifik, tidak menyebutkan harus kemana, cuman saya pengen kamu begini, kamu mempelajari ini gitu orang tua. Ya udah saya ikut. Ketika sudah selesai dari Banten, ayah saya yang kayaknya pengen saya keluar di luar negeri gitu loh, karena lingkungannya kan kayak gitu. Jadi guru-guru saya itu rata-rata lulusan Mesir, lulusan Sudan, Maroko dan sebagainya gitu. Jadi pengen kalau anak-anaknya yang laki-laki ini kalau bisa kuliah di luar negeri semua gitu. Masya Allah. Dan ketika saya bilang kamu ke Sudan ya, saya nggak pikir panjang, ya saya gitu aja. Ya udah, monggo kalau daftar, ayo kita berangkat. Mau kemana? Ya sudah, ayo siap, saya gitu. Akhirnya setelah itu semua itu kayak dimudahkan gitu loh, ada jalannya, kayak dibuka jalannya. Dan di sini pun seperti itu. Hidup di Madinah itu kan ya seperti dipertemukan dengan orang-orang yang terpilih. Ya bisa dibilang gitu, maksudnya sefrekuensi gitu. Oh iya. Artinya frekuensi. Iya, pokoknya digampangkan lah kita bertemu teman-teman baru, saudara-saudara baru, kan dipermudah semua. Jadi ya sangat penting. Pemirsa sekalian, ada kata kunci yang barusan disampaikan oleh adik kita Furqon yang kalau saya bahasakan, satu, ridho orang tua, ridho walidain. Dan ngomong-ngomong soal ini, saya jadi ingat sebuah lagu pemirsa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Nah, kurang lebih seperti itu pemirsa. Berarti kalau kita punya keinginan, upayakan yang kita utamakan adalah keridhaan dari orang tua, khususnya ibu kita. Dan ini terbukti bahwa Adinda Furqon, ayahnya bilang ke Sudan, dia ikut. Ibunya bilang ke Madinah, dia ikut. Ternyata ibunya yang menang. Nah, karena ibunya yang menang dan dia ngikutin, alhamdulillah banyak kelebihan. Nah, kelebihan ini nih yang tadi oleh Adinda Furqon sudah sampaikan, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kira-kira apa sih kiat untuk bisa jadi motivasi bagi adik-adik kita di sana yang menonton siaran ini untuk bisa sukses sebagaimana yang telah berhasil dicontohkan oleh adik kita Asiful Furqon? Kiat-kiat ya. Kalau kiat khusus kayaknya nggak ada ya. Seperti pada umumnya lah. Diperbanyak membaca, terus belajar dan sebagainya. Saya pikir itu sudah banyak orang yang tahu. Tapi mungkin saya lebih menekankan ke ini, bahwa ketika kita punya keinginan itu kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar di balik itu yang mengatur semuanya. Maksudnya di sini Allah ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menurut kita sangat ingin itu gitu loh. Secara pribadi kita menganggap itu baik untuk kita, tapi padahal kenyataannya ada yang lebih baik mungkin, atau mungkin tidak baik untuk kita.
Jadi saya pengen menekankan di sini mungkin lebih ke untuk penerimaan saja, penerimaan atas segala ketentuannya. Jadi awalnya kan saya mau pengen ke Madinah tuh, pengen, cuman setelah pengen saya lepaskan, biarkan alam semesta bekerja gitu. Wah, menarik nih, subhanallah. Iya. Sesuatu Karena banget nih. kadang-kadang kita sampai kesannya mendikte gitu loh, mendikte iya, Tuhan. benar. Padahal Tuhan kan lebih tahu gitu loh apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Subhanallah, ini sungguh so inspired kalau kata orang London ya. Sangat menginspirasi pemirsa, apa itu? Tekad kuat, semangat yang besar, cita-cita yang tinggi, tapi release, lepaskan, pasrahkan. Yang penting kita sudah ini dan kita yakin dengan kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya pertanyaan yang mungkin akan mudah-mudahan mengingatkan kita kepada sejarah, apa itu? Tentang orang-orang yang pernah kuliah dan mungkin menjadi tokoh di Indonesia misalnya yang alumni Madinah, barangkali bisa disebutkan siapa-siapa saja mereka yang sempat teringat nama-namanya barangkali. Ada yang mungkin kita tahu, Dr. Ahsin Sakho, ahli Quran itu. Ahsin Sakho. Ahsin Sakho itu S1 sampai S3-nya di Madinah. Madinah, Masya Allah. Mbak S3. Terus Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid, Masya Allah. Ya. Salah satu alumni juga yang mungkin sangat mafhum, artinya banyak orang yang tahu lah. Ya dua itulah, dua di antara sekian banyak. Sekian banyak. Nah, pemirsa sekalian, nah ini adalah sebagai sebuah anugerah dari Allah bahwa Adinda Furqan sudah memberikan masukan kepada kita tentang sesuatu, apa itu? Kalau kita pasrah, tawakal kepada Allah dan yakin dengan kebesaran Allah, kita akan mudah untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, terakhir nih, Adinda Furqan, sekarang ini kan musim corona nih. Dimana kemarin ada kondisi di Arab Saudi terdampak yang subhanallah, Mekah dan Madinah lockdown. Betul. Kira-kira bisa diceritakan ke kita apa sih pengalaman yang mungkin bisa dibagi kepada kita pemirsa selama mengalami kondisi lockdown beberapa saat kemarin? Jadi kebijakan pemerintah awalnya kan masih jam malam tuh, pagi sampai sore, habis itu nggak boleh keluar sama sekali. Tapi kampus itu punya kebijakan sendiri. Gerbang itu langsung ditutup, bahkan semenjak diberlakukannya jam malam, padahal masih jam malam ya, artinya masyarakat umum masih boleh keluar tuh pada jam-jam tertentu, tapi kita nggak boleh keluar sama sekali. Akhirnya karena biasanya di komplek asrama kampus itu hanya ada satu bakolah, ada satu toko, itu akhirnya ditambah sampai 3 bakolah darurat gitu loh. Matam kampus yang sebelumnya boleh makan di tempat, antri sedemikian rupa panjang, sekarang nggak boleh, harus dibungkus semua dibawa pulang. Kemudian ya pokoknya berubah drastis lah gitu loh. Banyak toko-toko ditambah, terus lorong-lorong asrama yang sebelumnya nggak ada apa-apa, tiap lorong sekarang dikasih sanitizer. Terus sabun-sabun juga mulai disediakan semua. Jadi ya itu nggak boleh kemana-mana sama sekali. Pokoknya tiap hari itu ya di lingkungan asrama itu, di kampus nggak bisa kemana-mana sama sekali. Wow. Jadi yang mungkin lebih ini order itulah, kalau pengen makan yang di luar kita order, atau mungkin kita jadi rajin masak sendiri kan, karena mungkin nambah kegiatan. Karena sejak awal juga sekolahnya juga, kuliahnya juga mulai daring gitu loh, online. Akhirnya ya Nah ini ternyata melanda wabah dan menyebar di mana-mana. Kuliah daring, kuliah online. Ternyata juga di Madinah ada ya. iya. Nah, itu udah tuntutan zaman pemirsa, udah menjadi tuntutan kondisi bahwa karena virus penyebaran wabah virus corona ini ada sesuatu yang baru yang menjadi tren sekarang untuk terkait dengan apapun itu kegiatan melalui aplikasi, melalui online dan melalui jarak jauh. Jadi jarak terasa dekat. Baiklah pemirsa sekalian, sudah cukup waktu kita berbincang dan berbicara dengan adik kita Furqan yang telah memberikan kita sesuatu yang baru.
Tapi ada yang membuat saya agak sedikit penasaran pemirsa, yang dari tadi saya belum sempat menanyakan, sedikit memang agak gimana ya, tapi kayaknya penting nih, karena kalau tahu ini sedikit bisa memberi motivasi kepada adik-adik sekalian. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa sih beasiswanya dapatnya? Selain asrama terus uang kampus itu kan udah bebas. Kita per bulan itu dapat uang saku sekitar 840 real. Baiklah pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara siaran kita, wawancara kita dengan Adinda Furqon. Nah, mudah-mudahan cita-cita dan apapun keinginan dari Adinda Furqon dikabulkan oleh Allah. Amin. Saya Azman dari ARZ Broadcast Studio mengucapkan terima kasih, dan sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan ke pemirsa atau khususnya kepada adik-adik kita di sana di Indonesia atau dimanapun berada? Ya pokoknya ketika punya keinginan langsung dieksekusi, karena biasanya penyangkalan-penyangkalan yang mengakibatkan penyesalan gitu. Apa yang kamu pengen langsung eksekusi, jangan tunda-tunda. Nah ini nih pamungkas pemirsa, I like this words. Gue suka ini kata-kata, bagus banget, sangat menusuk dan sangat to the point dan sangat berpengaruh. Kalau punya keinginan, jangan diengke-engke sekurang sudah lama, ulah dinanti-nantikan, jangan dinanti-nantikan, tapi harus segera dieksekusi. Betul? Oke, terima kasih atas segala kelebihan dan semuanya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangan tentu dari kami yang mungkin masih banyak kekurangan dan perlu dapat masukan dan kritikan dan saran dari siapapun. Please feel free to give the comment, the good comment, and everything I do it for you. Everything we broadcast it for you. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.